sudah 5 tahun itu sudah mulai yang berasa, dan tahun ke-6 itu sudah yang Halo guys, gua Andre Farens dan selamat datang di channel gua. So, pembahasan kali ini atau topik pembahasan hari ini adalah kapan sih waktu terbaik untuk ganti shock breaker motor? Entah itu yang depan, entah itu yang belakang. Ya, gua bakal bahas keduanya ya. Terutama mungkin yang belakang sih ya, karena memang dominan loh ya. Bukan berarti semuanya, tapi dominan yang banyak diganti adalah yang belakang. Yang depan agak jarang, tapi tetap gua bakal bahas. Sebelum kita mulai topik pembahasannya, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman dan kerabat kalian juga ya. Jadi gua bakal bahas dulu yang belakang ya, karena memang yang dominan dulu dong yang kita bahas. Dan gua sudah rangkum menjadi 5 poin pembahasannya. Yang pertama adalah jangka panjang, yaitu sekitar 3-5 tahun. Ya, ini bener-bener yang menurut gua normal ya untuk shock breaker yang asli maupun merek aftermarket yang pastinya original ya. Dalam arti bukan merek yang di-copy. Sekali lagi ya, bukan yang copy. Nah, di sini tuh gua bisa sharing seperti itu ya, bisa 3-5 tahun itu karena memang gua pengalaman pribadi dan memang konsumen-konsumen gua yang punya pengalaman yang bisa sudah di-share ya. Selama ini memang yang gua pakai adalah YSS ya. Gua belum pernah pakai merek lain termasuk Ohlins. Tapi gua selama ini pakai YSS itu bisa tahan hingga 5 tahun. Ya, hingga 5 tahun. Karena begitu lewat dari 5 tahun itu biasanya sudah mulai yang ya harus diganti sih. Nanti gua bakal bahas di poin selanjutnya. Nah, itu gua 2 kali pakai YSS ya. Itu waktu 2005 itu gua pakai YSS di shockbreaker lagi. Di motor Jupiter Set ya. Jupiter Set yang lama pokoknya itu gua pakai 5 tahun dari 2005 sampai 2010. Dan gua ganti 2011 karena waktu itu gua belum ngerti tentang ya shockbreaker itu rusak apa enggak ya. Jujur gua nggak ngerti. Jadi ya karena gua ingat dengan kejadiannya seperti itu, akhirnya ya oke, sekitar 5 tahun diganti. Dan itu 2011 ingat gua diganti ya. Kemudian gua pakai YSS lagi dan itu kalau nggak salah tipenya memang tipe lama sih ya. Gua lupa tipe apa ya. Yang jelas pokoknya tabung. Dan itu kurang lebih juga kayaknya 5 tahun deh, antara 2015 ke 2016 itu juga sudah diganti ya. Nah, berarti kalau pengalamannya gua ya, berdasarkan pengalaman gua itu adalah 3-5 tahun ya kan. Maksudnya adalah 3 itu sudah mulai ada penurunan performa, tapi bukan berarti rusak, enggak, tapi penurunan performa. Tapi masuk sudah 5 tahun itu sudah mulai yang berasa, dan tahun ke-6 itu sudah yang gua lupa silent HP. Jadi gua silentin dulu HP gua ya. Mohon maaf. Jadi rata-rata itu memang adalah 3-5 tahun. Jadi ya kalau konsumen gua ya, ada yang bilang makainya adalah 3 tahun, itu ada 4 tahun, itu ada 5 tahun, dan bahkan sampai di umur 6 tahun itu ada, dan katanya sih masih oke-oke aja gitu loh. Ya, gua asumsikan mungkin maksimal sampai 7 tahun ya, tapi mungkin bakalan nggak enak sih kemungkinan ya, karena shock breaker itu juga ada umurnya ya. Bukan berarti bisa dipakai bakal selamanya, itu enggak. Itu ada umurnya, walaupun tuh mereknya yang terkenal banget mungkin Ohlins ya. Ohlins itu juga pasti ada umurnya. YSS itu juga ada umurnya. Jadi menurut gua pribadi adalah 3-5 tahun range-nya yang normal untuk merek yang asli ya, dari dealer maupun aftermarket yang mereknya original, bukan yang copy. Yang kedua adalah sekitar 1-2 tahun. Ya, ini menurut gua sih ya untuk shockbreaker yang bisa dibilang copy produk ya. Kenapa gue bisa bilang segitu? Karena ya dulu memang waktu pas NMAX lagi booming-boomingnya ya, itu kan adalah ya yang niru-niru YSS lah, niru Ohlins lah, niru merek lain lah yang mungkin terkenal gitu ya. Dan konsumen gua mengatakan bahwa rata-rata 1-2 tahun itu sudah mulai ada penurunan performa, dan
biasanya di 2 tahun sudah diganti. Namanya barang kopi biasanya ya memang umurnya gitu. Mungkin lah maksimal sampai 3 tahun. Mungkin loh ya 3 tahun sudah kayak harus diganti. Tapi ya ini berdasarkan dari pengalaman konsumen-konsumen gua yang dulu pernah beli, kemudian ya belakang ini juga ada yang beli lagi kan. Entah itu mereknya YSS lah, Ohlins lah, atau yang kopi produk lagi lah itu. Ya rata-rata ya kurang lebih sekitar 1-2 tahun atau maksimal 3 tahun. Jadi ya sangat wajar menurut gue ya, karena ya bisa dibilang barangnya kopi. Kalau yang ketiga ini ya gue hanya bisa bilang tergantung sikon ya. Karena kalau sudah namanya bocor itu kan ya nggak tahu kapan bocornya ya. Apa memang pada saat baru make, atau bisa juga pertengahan jalan, atau bisa memang sudah di akhir hayatnya ya. Jadi masalah bocor itu gua hanya bisa bilang kalau pemakaiannya normal harusnya bisa sampai akhir hayat, harusnya. Tapi kalau misalnya bocornya itu karena salah penggunaan atau kecelakaan atau jarang dirawat, ya itu menurut gua ya itu bisa dibilang ya antara force majeure atau human error ya, atau ya gampangnya sih ya kesalahan pribadi atau kesalahan pemakaian maupun insiden yang tidak diduga. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau masalah bocor ya. Nah, indikasinya kalau shockbreaker bocor itu biasanya oli bakalan blueber banyak banget ya. Itu bener blueber, dan ya apapun kejadiannya ya harusnya sih ya kalau sudah bocor seperti itu. Dan apakah bisa diperbaiki? Jawabannya gua bisa ya, bisa enggak. Karena ya kalau ya anggapannya cuman sealnya yang bocor ya kemungkinan masih bisa, kemungkinan. Tapi kalau sudah ngeremet yang lain ya gua saranin sih mendingan beli baru daripada kalian perbaiki. Karena menurut gua lebih worth it daripada kalian ngeluarin untuk diservis. Ya, tapi tergantung kalian sih ya, tergantung kalian untuk bagaimana nge-manage keuangannya kalian, oke? Kalau keempat ini sudah pasti ya juga termasuk ya, karena biasanya walaupun misalnya nggak bocor tapi biasanya sih agak lembek ya. Dalam arti kayak kalian pernah kan lihat mainan kayak atau wahana gitu yang kayak di apa namanya, taman bermain ya. Itu kan ada main yang kayak kuda-kudaan atau apa tuh yang mental gitu, pasti ada dong ya. Nah kurang lebih kalau shockbreaker sudah lembek ya seperti itu, dia tidak akan bisa mental lagi atau bisa stabil ya. Karena kalau shockbreaker yang masih bagus atau dalam arti masih prima atau yang masih bekerja dengan baik walaupun umurnya sudah mulai agak uzur ya, itu dia masih bisa namanya menstabilkan ya kan, masih bisa menstabilkan. Tapi kalau sudah yang nggak bisa stabil yang gini ya lebih baik kalian ganti. Kecuali kalau motor kalian itu motor cross ya. Kalau motor cross sih setahu gue memang agak olek dikit ya, karena dia memang dibuatnya adalah untuk medan berat atau jalan yang rusak itu kan, karena butuh yang agak bener soft banget ya biar bisa meredam gitu ya. Tapi kalau motornya kalian itu matic, motor bebek atau motor sport ya itu lebih baik diganti aja ya. Itu saran gua sih ya. Ya ini sebenarnya nggak ada hubungan sama waktu ya, karena memang keinginan dalam arti pengen kelihatan beda tuh motor, udah pasti ganti shockbreaker ya. Jadi kapan diganti pada saat keinginan ya, jawabannya gue cuma satu, pada saat kalian sudah punya duit, uang kalian sudah cukup, dan memang kalian sudah nemu yang menurut kalian cocok atau yang sesuai dengan keinginan gitu loh ya. Jadi ya simpel kalau masalah keinginan, nggak ada hubungan sama waktu, cuma perlu duit aja. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya untuk yang di belakang ya. Bagaimana untuk yang di depan? Nah, untuk yang di depan sendiri menurut gua ya harusnya sih hampir-hampir sama ya. Cuman bedanya kalau yang di depan itu kebanyakan sih cuman ganti per dalamnya doang gitu loh. Kebanyakan ya. Bukan berarti kayak shock belakang yang kayak diganti secara keseluruhan, itu agak jarang sih. Karena ya biasanya yang diganti bagian dalamnya aja, bagian pernya, atau ya kayak ganti oli gitu loh, ganti oli apa namanya, oli shock depan, biasanya sih seperti itu. Atau kalau memang sudah rusak pernya ya diganti gitu loh dengan yang aslinya atau yang tipe fork kit. Kalau misalnya kalian ganti dengan bottom ya kan
atau selongsongnya aja ya, jujur itu tidak ada mempengaruhi yang namanya umur sok ya, kapan gantinya. Lebih tepat sih kayak lebih ke keinginan ya, ganti model gitu. Itu kurang lebihnya untuk yang depan. Atau kalian bisa ganti dengan upside down ya. Ini memang opsi yang terakhir ya, yang final banget. Kalian bisa ganti namanya upside down, itu diganti secara keseluruhan, nggak cuman dalamnya aja atau nggak cuman luar aja, tapi diganti secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu ya. Karena upside down itu ya memang dibuatnya sih memang ada sedikit lebih soft, tapi untuk tipe tertentu dia sudah ada namanya untuk adjusternya, atau kalian bisa ngatur lembek atau kerasnya itu dari atasnya sok. Nah itu sih ya, dulu gue pernah bahas tentang, gue lupa mereknya apa ya, KTC atau apa, itu memang ada pengaturannya. Jadi ya untuk yang depan memang agak jarang sih ya, agak jarang diganti, karena menurut orang juga, beberapa orang sih mungkin ya, nggak terlalu penting. Kebanyakan sih yang dipentingin itu adalah yang di belakang. So guys, itu aja yang bisa gue sharing untuk kali ini. Semoga info kali ini berguna ya. Gue Andrea Faren, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.